jam. Kata kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Kita semua buka kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-71 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Mazmur, kalau sudah ditampilkan ke layar, bisa saudara perhatikan di layar InFocus biar kita membacakannya bersama-sama. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Oke, Mazmur pasal yang ke-71 ayat 5 sampai 8. Perhatikan Alkitab saudara dan perhatikan firman yang saya bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop doa minta perlindungan di masa tua. Haleluya. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, ku percaya kepercayaanku sejak masa muda ya Allah, kepadamulah aku bertopang. Mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Baik, tema kita yaitu berharap dan percaya kepada Tuhan sejak masih muda. Apa tema kita? Berharap dan percaya kepada Tuhan. Oke, nah kita sudah baca nats firman Tuhan atau teks firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat 5 sampai dengan 8. Di sini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia yang bernama Daud. Saudara tahu bahwa Daud sejak masih muda, sejak di usia muda, dia itu sudah berharap dan percaya kepada Tuhan. Makanya ketika dia berusia tua, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Bukan mulai berdoa, tetapi dia senantiasa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan sekalipun dia sudah berusia tua. Amin. Kita bisa lihat kisah Daud di mana dia menghadapi seorang yang tinggi besar, yang perawakannya tinggi besar. Dia seorang raksasa yang tentunya itu tidak mampu atau tidak mudah untuk ditaklukkan, tidak mudah untuk dikalahkan oleh barisan tentara Israel. Dia bernama siapa? Goliat. Tetapi saudara tahu ceritanya kan? Ketika Daud masuk dalam medan pertempuran, tentara-tentara Israel, bahkan saudara kandungnya sendiri pun itu menganggap remeh, menganggap rendah si Daud karena dia masih muda pada waktu itu. Dan saudara tahu dia belum terlatih sebagai seorang prajurit bagaimana caranya untuk menghadapi musuh dan menaklukkan mereka. Tetapi ketika dia mendengarkan ada teriakan dari seorang raksasa yang memperolok barisan tentara yang dipercayakan Tuhan, yaitu barisan tentara Israel. Singkat cerita, dia datang ke medan pertempuran dengan penuh keberanian karena dia tahu bahwa dia disertai Tuhan. Amin. Mengapa? Karena Daud sejak masih muda, dia berharap dan percaya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Daud itu berani mengambil keputusan untuk menghadapi persoalan yang besar, yang secara manusia itu tidak mungkin bisa ditaklukkan kekasih Tuhan. Tetapi dengan tangan Tuhan, Daud boleh mengalami kemenangan. Nah, di zaman sekarang ini itu sangat minim sekali orang-orang muda itu menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Karena itu jangan heran kalau hari-hari ini sangat sedikit orang-orang muda yang mencari Tuhan, betul? Sangat sedikit orang-orang muda yang mencari Tuhan.
banyak yang beralasan jika diajak untuk beribadah. Betul atau tidak? Betul? Banyak yang beralasan. Ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau diajak untuk beribadah. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal dunia. Lebih tertarik kepada hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu ketimbang hal-hal yang bersifat rohani. Jadi hal-hal yang bersifat rohani itu bagi mereka itu bukan prioritas. Itu bukan sesuatu yang diutamakan. Karena itu jangan heran kalau orang-orang muda itu sangat sedikit ada di tempat-tempat ibadah. Betul? Mereka lebih suka di tempat-tempat yang membuat mereka happy secara daging. Saudara mau tahu di mana paling banyak? Di pesta-pesta. Acara bebas. Kau siap-siap dulu di kursi susun tenang lain. Ini orang dong terlalu lama ya. Cepat-cepat sudah. Cepat kok acara bebas. Operator ya. Siap-siap. Kasih lagu yang paling bagus. Cuma lihat betul yang ini tuh. Ya. Betul atau tidak? Itu lebih menyenangkan orang-orang muda hari-hari ini ketimbang hal ibadah. Di ibadah minggu misalnya, di mana orang muda? Orang muda di rumah lagi ngapain? Tidur. Ngapain dia tidur? Karena malamnya sudah begadang. Nongkrong dengan teman-teman, kongko-kongko, main game dan lain sebagainya. Akhirnya bangun kesiangan jam 10. Alasan, aduh puji Tuhan, dari Senin sampai Sabtu saya sekolah, jadi hari Minggu libur. Begitu diketuk pintu masih enak tenang. Seperti itu. Tapi saya tahu saudara tidak seperti itu. Amin. Tetapi kebanyakan orang muda seperti itu. Ya kasih Tuhan. Hal ibadah itu biasa sah. Biasa sah. Makanya Pak Pendeta berdoa supaya saudara buat ibadah muda-mudi ini yang begitu luar biasa. Amin. Buat kreativitas saudara. Ketua pemuda, semua yang terlibat. Amin. Haleluya. Jangan hanya modal ketawa besar sah. Tapi disertai dengan kreativitas yang memotivasi orang-orang muda untuk setia dan datang kepada Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun seperti itu, tetapi ada juga orang-orang muda yang mencari Tuhan. Amin. Ada orang-orang muda yang menyukai ibadah. Siapakah mereka? Saudara. Bilang di kiri kanan saudara. Itu beta. Kalau lu karena jangan ketawa, bilang haleluya. Kalau saudara adalah orang-orang muda yang berharap dan percaya kepada Tuhan, maka hari ini bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saudara yang masih muda ini bersyukurlah kepada Tuhan di usia saudara yang masih muda ini, saudara sudah mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam kehidupan saudara. Yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, katakan saya. Katakan haleluya. Nah, menurut kitab Mazmur 71 ayat 5 sampai 8, itu setidak-tidaknya ada 3 tanda. Berapa tanda? Ada 3 tanda orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Tanda yang pertama,
yaitu bergantung kepada Tuhan seumur hidupnya. Ayat 6, saya bacakan bagi kita. Sekali lagi, menurut kita Mazmur 71 ayat 5-8, setidak-tidaknya ada 3 tanda orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Yang pertama, bergantung kepada Tuhan seumur hidupnya. Ayat yang ke-6 dikatakan, kepadamulah aku bertopang. Mulai dari apa? Dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu ku puji-puji. Ini perkataan Daud kepada Tuhan, bahwa sejak masih dalam kandungan dia sudah bergantung kepada Tuhan. Saudara bisa membayangkan itu? Siapa yang sejak kandungan dia sudah mengerti? Chelsea kan? Saya dalam kandungan sudah panggil papi, mami, bapak, mama, ayah, bunda, dan lain sebagainya. Seperti itu kan? Tapi melalui pengakuan penulis Mazmur, khususnya di dalam Mazmur 71 ini, dia bilang begini ayat yang ke-6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Tahu kandungan kan? Yang tahu kandungan katakan amin. Sejak masih dalam kandungan, dia sudah bergantung kepada Tuhan, dan itu yang dikatakannya. Katakan amin. Katakan haleluya. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Perhatikan, yang selalu kupuji-puji. Siapa yang dipuji oleh penulis kitab Mazmur ini? Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa orang muda itu pasti identik dengan bersinergi, identik dengan bersemangat, identik dengan bergairah, identik dengan antusias. Bahkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang muda itu memiliki kekuatan fisik yang dapat diandalkan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tetapi karena hal-hal itulah yang menyebabkan orang-orang muda itu sulit bergantung kepada Tuhan. Makanya ada istilah berkata, kita masih muda. Betul tak? Katakan masih muda, masih panjang hidup kita. Sudahlah kita hidup seenaknya, sesuka sana. Karena kata masih muda. Pernah dengar begitu, istilah begitu? Mungkin secara manusiawi iya, betul. Tetapi saudara perlu tahu, Daud sendiri yang hidupnya intim dengan Tuhan pun harus berdoa di masa tuanya. Amin. Katakan haleluya. Katakan amin. Karena itulah orang muda sulit bergantung kepada Tuhan. Mereka lebih cenderung bergantung pada diri sendiri karena merasa mereka masih punya kekuatan yang dapat atau yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Karena biasanya orang-orang yang mau datang pada Tuhan itu, kalau dong sudah mampu misalnya sakit, dia pun tangan main sendiri. Tahu toh? Garo gitar, mah gitar sone ada. Itu kalau ajak sama Tuhan langsung ikut dia. Ya, tapi selagi masih kuat, ngomongnya masih normal, lupi ajak coba. Kung susah setengah mati sama kayak kita mau bawa dia dikasih hancur di pung hidup. Padahal mau bawa dia datang pada Tuhan ini. Tapi biasanya begitu memang. Tapi kalau dia bisa ya toh, ternyata aku duduk di rumah sakit. Nah coba ajak sudah, atau disebut masuk rumah sakit. Itu mudah sekali memang.
omong Injil, mulai omong firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kembali lagi siang dan malam tetap dia dengar terus. Iya toh? Tapi coba di dalam keadaan sehat lagi, lu omong terus. Dia sama mau dengar. Apalagi dia masih muda. Dia merasa kekuatannya masih oke. Tidak pun mengandalkan Tuhan, dia bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang dia inginkan. Betul? Betul atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dengarkan baik-baik. Sebagai orang-orang muda yang percaya dan berharap kepada Tuhan, kita harus hidup bergantung pada Tuhan. Amin. Yang mau hidup bergantung kepada Tuhan, katakan saya. Seumur hidup. Jangan 1-2 hari saja, 1-2 minggu saja, 1 bulan, 1 tahun saja bergantung pada Tuhan. Sesudah itu tidak lagi mau bergantung pada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Seumur hidup harus bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang bergantung kepada Tuhan akan terlihat dari kehidupannya sehari-hari bahwa dia akan tetap berdoa. Amin. Tanda orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa. Amin. Coba buka di dalam 1 Tesalonika 5:17. 1 Tesalonika 5:17 dengan cepat dibacakan bagi kita semua. Haleluya. Ya, tetaplah berdoa. Yang setiap hari berdoa katakan saya. Yang pemalas berdoa katakan yes. Puji Tuhan. Yang sudah tahu berdoa katakan haleluya. Harus tetap berdoa. Amin. Itu bagian kita. Orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, dia pasti selalu berdoa. Karena kekuatan doa itu akan memampukan dia untuk hidup selamanya. Amin. Selamanya di dunia ini. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan dia hidup. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, tanda orang yang bergantung kepada Tuhan, ia tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Karena firman Tuhan sebuah hafal Tur Yosua 8:1 apa bunyinya? Jangan dulu kamu berkata Taurat ini, tetap cari namanya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama apa? Iya, bergantung kepada Tuhan. Yang mau bergantung kepada Tuhan katakan haleluya. Yang kedua, menjadi teladan kepada banyak orang. Saya bacakan ayat yang ke-7 bagi saudara. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Perhatikan baik-baik. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ini berbicara mengenai jadi teladan, jadi berkah. Makanya jaga hidup saudara baik-baik. Amin. Jangan hanya kelihatan rohani ketika ada di tempat ibadah. Mudah-mudahan diangkat tangan puji Tuhan. Haleluya. Lompat-lompat tak gantung di atas sen. Karena saking tingginya lompat loh. Begitu keluar dari tempat ibadah, ku kan terbang kemana saja, sesuka hati. Orang mau bilang apa. Begitu. Jadi berkat, jadi teladan hanya di lingkungan atau area ibadah. Di luar ibadah, awi itu rista dong. Haleluya. Jadi harus menjadi apa? Teladan. Saudara perhatikan di ayat yang ke-7, dikatakan tanda ajaib. Ajaib bagi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena tidak mungkin selagi masih di dunia itu bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Makanya kan ada istilah orang bilang, kita kan masih di dunia. Betul toh? Iya kan? Pertanyaannya, siapa yang sudah di sorga? Justru kita masih di dunia inilah firman Tuhan datang.
Kalau sudah di sorga, ada nggak pendeta berkhotbah? Kenapa pendeta tidak berkhotbah di sorga? Ya kalau sudah ada Tuhan. Ngapain lagi pendeta berkhotbah? Ngapain lagi kita baca Alkitab? Sudah ada firman yang hidup, yaitu Yesus. Justru di dunia inilah firman Tuhan datang kepada kita supaya kita berubah. Berubah seturut dengan firman, sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga saudara menjadi orang-orang muda yang hidup dimanapun saudara berada, saudara menjadi teladan. Amin. Di tengah-tengah lingkungan sekolah, semuanya pada pacaran. Kok kenapa besar nih sonde pacaran ini? Apakah memang dia tidak mau pacaran atau bagaimana? Kan begitu tuh. Tapi begitu diperhatikan, rupanya seperti ini anak Tuhan pun cara hidup. Amin. Saya itu ibadah di mana? Kata temannya, beta ibadah. Kalau kita beta mau ikut puji Tuhan, sudah jadi saksi. Haleluya. Tapi dia bilang, percuma atau lo ibadah tinggal di gereja tapi lo punya hidup begitu. Nah, itu yang sudah enak dengarnya. Amin. Haleluya. Tapi aku tidak seperti itu. Haleluya. Begitu masuk artinya. Pulangkan saja saya ke Kupang sana. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kebanyakan orang dewasa ini selalu mengikuti tren dunia. Betul? Betul atau tidak? Dan memang tidak semua tren dunia itu salah. Contohnya, saudara bisa pegang HP sekarang ini kan tren dunia. Betul atau tidak? Pegang HP dosa atau tidak? Ya, pegang HP dosa, rame-rame kita buang lah. Coba yang ada HP tolong angkat, rame-rame kita buang keluar. Kan tidak dosa ya toh? Tapi ada tren-tren dunia yang membuat saudara itu jauh dari Tuhan. Nah, itu yang perlu saudara hindari. Amin. Karena itu sekali lagi, kehidupan kebanyakan orang dewasa ini selalu mengikuti tren dunia, ya, terseret arus dunia yang sangat kuat dan lebih mudah terpengaruh dengan godaan dunia yang bersifat dosa yang menyebabkan hidup mereka jauh dari jalan kebenaran. Karena itu, sebagai orang-orang muda yang berharap dan percaya kepada Tuhan, saudara harus bisa berdiri sebagai teladan. Amin. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang hidupnya menyimpang dari kebenaran, itu yang disebut dengan angkatan yang bengkok hatinya. Sekalipun memang hal itu tidak mudah, betul? Tetapi percayalah, ketika saudara mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Makanya firman Tuhan berkata, jadilah teladan di dalam kasihmu, sukacitamu. Di mana firman Tuhan itu? Ada yang ingat? Halo? Ya sudah, nanti kita cari dalam Alkitab. Haleluya. Coba buka 1 Timotius 4 ayat 8. Mudah-mudahan tidak salah. 1 Timotius 4 ayat 8 apa bunyinya? Apa isinya? Ayat 8. Coba ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Iya. Silakan baca. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena Jangan seorang pun menganggap kita itu rendah. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang apa? Percaya. Ya, lanjut. Dalam perkataanmu. Teladan dalam perkataan. Semua pegang mulutnya begini. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, ini mulut saya. Saya mau jaga ucapan saya dari ucapan yang sia-sia, dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang tidak berguna. Saya mau berubah hari ini Tuhan. Ucapan saya adalah ucapan yang benar, ucapan yang positif, ucapan sesuai firman, ucapan yang memberkati. Oke, lanjut apa ya?
dalam tingkah lakumu, tingkah lakumu. Tingkah laku, saudara, sopan. Sopan dalam berpenampilan, sopan di dalam bertingkah laku dimanapun saudara berada. Katakan amin. Lanjut. dalam kasihmu, Kasihmu, ya. dalam kesetiaanmu, Terus. dan dalam kesucian. Haleluya. Jadi itulah harus bisa jadi teladan. Itu tanda dari orang-orang yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Tanda yang berikut, tanda yang terakhir. Tanda orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, memuji Tuhan sepanjang hari. Haleluya. Siapa yang memuji Tuhan sepanjang hari? Yang selalu memuji Tuhan sepanjang hari, katakan amin. Yang hari ini dia puji Tuhan, besok dia sungut-sungut, katakan saya. Wow, puji Tuhan, haleluya. Hanya Tuhan saja yang tahu, ya toh? Kita buka ayat 8, saya bacakan kembali kepada saudara di ayat 8 dari Mazmur 71, dikatakan begini. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Haleluya. Makanya ada pujian berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Jadi sepanjang hari yang keluar dari mulut kita, berasal dari hati kita adalah pujian kepada Tuhan. Amin. Engkau baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat Tuhan, engkau yang saya andalkan, engkau yang saya tinggalkan. Memuji-muji Tuhan. Yang selalu memuji Tuhan, katakan haleluya. Katakan saya. Kebanyakan orang hanya bisa memuji Tuhan di hari-hari tertentu, yaitu di hari ibadah, ya toh? Ya kan? Di hari ibadah dia puji Tuhan, di luar ibadah dia puji diri. Di luar ibadah dia tidak lagi puji Tuhan. Memuji Tuhan ketika situasi dan keadaannya baik-baik saja. Dia puji Tuhan kalau ada uang. Puji Tuhan hari ini saya dapat uang, haleluya. Puji Tuhan kalau keadaannya baik-baik saja. Kalau soalnya baik, mulut mukanya begini. Soalnya nampak cantik, soalnya nampak ganteng, naik. Sudah kelihatan kayak apa kok. Yang tidak puji Tuhan sepanjang hari, yang jawab sendiri. Amin. Haleluya. Memuji Tuhan ketika diberkati Tuhan. Kalau belum diberkati, saudara kata puji, saudara kata untuk memuji-muji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan pasti selalu memuji Tuhan. Semua katakan, itu saya Tuhan. Kapan dan di mana saja, tidak tergantung hari atau sikon, ia selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu adalah orang-orang yang hidupnya bergantung dan percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang hidupnya berharap dan percaya kepada Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, diberkati atau belum diberkati Tuhan, ia selalu memuji Tuhan. Amin. Jadi hidup saudara itu harus selalu memuji Tuhan, harus selalu meninggikan Tuhan, harus selalu mengagungkan nama Tuhan. Karena dia baik, sangat baik, sungguh baik, dan teramat baik. Amin. Haleluya. Apakah saudara diberkati dengan firman Tuhan yang singkat ini? Tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan sejak masih muda. Jangan tunggu tua dulu. Amin. Masih muda ini perjalanan saudara masih lebih banyak untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Minimal saudara menjadi saksi, membawa orang-orang muda datang kepada Tuhan. Yang siap untuk itu katakan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lebih meriah lagi. Baik, haleluya. Kita megang firman Tuhan dan mari kita tutup Alkitab kita sambil kita renungkan firman Tuhan. Haleluya.